suku Semenda itu merupakan bagian rumpun dari Melayu Tengah itu sendiri. Nah, selanjutnya ada pengaruh budaya. Suku Semenda itu diketahui berasal dari keturunan Banten yang akhirnya mereka itu merantau ke Pulau Jawa dan Sumatera. Untuk penyebaran suku Semenda ini mendiami di wilayah Kabupaten Muara Enim, Kota Bengkulu, dan sebagian di Kota Bengkulu. Filosofi baju adat Semenda. Untuk warna baju adat Semenda itu pada prianya itu biasanya berwarna hitam yang terbuat dari kain belacu. Warna hitam itu sendiri dilambangkan sebagai ketegasan dan keberanian pria Semenda dalam memimpin keluarga dan juga masyarakat. Dan juga untuk warna baju pada wanitanya itu biasanya cenderung ke warna yang lebih cerah, seperti warna merah, kuning, dan hijau yang dilambangkan sebagai keindahan dan kecantikan wanita Semenda. Kemudian itu ada hiasan kepalanya. Untuk hiasan kepalanya itu untuk perempuan dan juga laki-lakinya itu sama-sama menggunakan mahkota yang terbuat dari emas atau perak yang dilambangkan sebagai keangkuhan dan kesucian warga Semenda itu sendiri. Kemudian itu ada juga perhiasan. Pada perhiasannya itu untuk laki-lakinya itu biasanya menggunakan kalung, gelang, cincin yang dilambangkan sebagai status sosial pria Semenda. Yang kedua untuk perhiasan perempuannya itu cenderung memakai cincin, anting, gelang, dan sebagainya yang terbuat dari perak, emas maupun batu mulia yang dilambangkan sebagai keindahan wanita Semenda. Dan pada motif baju hiasnya juga memiliki makna-makna simbolis seperti untuk geometris itu melambangkan keteraturan dan keselarasan alam semesta. Pada motif tumbuhan juga melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Dan juga yang terakhir itu pada motif hewan itu melambangkan kekuatan dan juga keberanian. Rumah adat suku Semenda. Rumah Ulu Semenda atau juga disebut dengan Rumah Bahi Semenda adalah rumah tradisional masyarakat Semenda yang berasal dari Kabupaten Muara Enim dan sekitarnya. Nah, Rumah Bahi Semenda ini merupakan transformasi dari Rumah Bahi Besma. Bentuk rumah adat suku Semenda sendiri memiliki filosofi yang terkait dengan kekeluargaan dan kewarisan. Nah, salah satu keistimewaannya itu adalah Tugu Tubang. Nah, Tugu Tubang ini adalah warisan yang diturunkan ke anak perempuan pertama. Rumah adat suku Semenda memiliki atap yang melengkung yang berarti melambangkan keselamatan dan kekuatan. Bagian dalam rumah diberikan sekat-sekat yang artinya melambangkan kesatuan dari kekeluargaan. Material bangunan yang digunakan berupa kayu dan bambu khas yang melambangkan kesadaran dan kepedulian terhadap alam. Jadi rumah adat suku Semenda ini juga memiliki banyak jendela dibandingkan rumah adat yang lainnya, yang melambangkan keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat Semenda itu sendiri. Rumah adat suku Semenda memiliki kaitan yang erat dengan kekeluargaan, tradisi suku Semenda, serta memiliki nilai yang sangat tinggi dalam budaya mereka. Semboyan dan lambang dari suku Semenda. Semboyan merupakan suatu motivasi ataupun identitas dari suatu entitas tertentu. Semboyan untuk suku Semenda yaitu berganti, arti cepat tanggap. Yang kedua yaitu perhatian atau memiliki cita-cita luhur. Yang ketiga yaitu bersindat atau berkata krama. Yang keempat yaitu pemalu, dengan artian memiliki rasa malu ataupun tahu diri. Yang kelima yaitu bersinggung, dengan arti saling menghormati terutama antara laki-laki dan perempuan. Yang keenam yaitu bersudi, yang berarti memiliki sikap teladan. Yang kedua yaitu lambang dari suku Semenda. Lambang dari suku Semenda yaitu Tugu Tubang dengan memiliki 5 simbol, yaitu yang pertama jala, dengan artian mampu merangkul ataupun menampung masyarakat. Yang kedua yaitu tombak, yaitu mampu mengarahkan keluarga atau masyarakat ke arah yang lebih baik. Yang ketiga yaitu kapak, mampu bersikap adil terhadap masyarakat. Yang keempat yaitu kunci, yaitu mampu meredam perbedaan dan menampung aspirasi ataupun menyimpan rahasia. Yang kelima yaitu tubang, yaitu sikap dapat menghadapi hal-hal yang tak terduga. Filosofi Tugu
bagian utama dan yang penting dalam keluarga yang dapat mencerminkan kehidupan hukum dalam suatu masyarakat. Seiring dengan masalah warisan inilah yang kemudian menimbulkan berbagai permasalahan mengenai hak dan kewajiban bagi seseorang yang ditinggalkan. Untuk mengatur hal ini digunakan penyelesaian lewat hukum adat. Hukum waris adat sendiri merupakan bagian dari hukum perdata dalam negara Indonesia yang mengandung Bhinneka Tunggal Ika, di mana penerapannya berbeda-beda pada setiap golongan warga negara. Hukum waris ini biasanya mengacu pada sifat kekeluargaan. Dalam masyarakat Semenda, pengaturan mengenai masalah warisan ini diatur dalam sebuah hukum waris adat yang bersifat matrilineal atau dikenal dengan tunggu tubang, yang dimana tunggu tubang ini mengikuti dari garis ibu atau perempuan. Dalam hal ini, tunggu tubang diharuskan untuk menjaga dan mengurus harta warisan pusaka yang harta pusaka yang terdiri dari rumah ataupun sebidang sawah. Jika suatu keluarga tunggu tubang tidak mempunyai anak seorang pun, maka dapat dialihkan kepada saudara perempuan dan dapat dilakukan musyawarah keluarga dan disaksikan oleh pihak laki-laki dari sebelah ibu. Perlu diketahui juga bahwa seseorang yang menjadi tunggu tubang merupakan seseorang yang sudah menikah, dan jika seseorang yang belum menikah maka dianggap sebagai calon atau bakal dari tunggu tubang tersebut. Kedudukan tunggu tubang yang telah dijabat oleh seseorang dapat digantikan kepada orang lain apabila ia melakukan pelanggaran yang mencakup seperti aturan adat ataupun aturan ajaran agama. Di antara pelanggaran yang terhitung besar adalah menjual harta pusaka. Perlu diketahui bahwa harta pusaka tidak dapat dijual ataupun digadaikan. Di dalam suku Semenda, orang tua tinggal di dalam rumah pusaka, yang dimana di dalam rumah pusaka tersebut terdapat tunggu tubang. Tunggu tubang diharuskan untuk menjaga kedua orang tua, merawat, membawanya ke rumah sakit jika kedua orang tuanya sakit. Dan di dalam rumah tersebut bukan hanya ada kedua orang tuanya, melainkan ada kakek dan neneknya. Tunggu tubang juga harus menyikapi kakek dan neneknya sama seperti ia menyikapi kedua orang tuanya. Lemang. Nah, lemang ini merupakan salah satu makanan khas dari Sumatera Selatan, khususnya yaitu dari Semende. Nah, bagi masyarakat Semende, lemang ini memiliki filosofi yang bermakna spesifik, seperti yang pertama itu adalah gotong royong. Biasanya ketika pembuatan lemang ini, masyarakat di Semende itu saling bahu-membahu dan gotong royong untuk membuat lemang. Nah, mulai dari penyiapan bambu, terus juga memasukkan lemang ke dalam bambu dan proses memasaknya. Nah, ini merupakan contoh penerapan semangat persatuan dan kesatuan yang diterapkan di masyarakat Semende. Selanjutnya adalah syukuran panen. Ketika panen padi berhasil, biasanya masyarakat Semende itu membuat lemang sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Nah, hal ini merupakan contoh penerapan nilai religius yang diterapkan di masyarakat Semende. Yang selanjutnya itu adalah penyambutan tamu. Nah, biasanya masyarakat Semende ini menyajikan lemang kepada tamu sebagai bentuk penghormatan atau keramahan. Nah, ini merupakan bentuk suatu tradisi yang sudah turun-temurun di masyarakat Semende. Nah, filosofi makanan lemang dari Semende ini merupakan bagian penting dari budaya dan tradisi oleh masyarakat Semende. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam filosofi lemang ini juga menjadi pedoman bagi masyarakat Semende untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Bak gulai adalah sebuah wadah yang digunakan untuk memasak atau menghidangkan makanan, khususnya dalam budaya Melayu. Bak gulai biasanya terbuat dari logam, yaitu seperti dari besi ataupun aluminium. Bak gulai memiliki keunikan di bawahnya karena ada lubang-lubang kecil di bawahnya. Bak gulai memiliki filosofi yang terkait dengan budaya Melayu, yaitu kekeluargaan dan kebersamaan. Karena bak gulai digunakan untuk membuat masakan-masakan yang biasanya dihidangkan atau disajikan pada acara-acara khusus seperti pernikahan, ulang tahun, ataupun semacamnya, yang membuat ikatan kekeluargaan antar keluarga dan masyarakat itu semakin erat. Dan kegunaan dari bak gulai sendiri yaitu sebagai alat atau wadah untuk
memasak dan menyajikan makanan-makanan seperti rendang, gulai, dan makanan-makanan yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk dimasak. Dan gulai memiliki kaitan yang erat dengan suku Semende karena digunakan sebagai wadah untuk memasak dan menghidangkan makanan yang biasanya disajikan pada acara-acara khusus di tradisi Semende sendiri. Buah rengas, borngas atau yang bisa disebut godong-godong pisang merupakan makanan khas Sumatera Selatan, tepatnya di suku Semende. Tradisi memakan rengas diartikan sebuah kebersamaan suku Semende. Kenapa disebut kebersamaan? Karena membuat rengas merupakan gotong royong sesama masyarakat suku Semende. Nah, membuat rengas ini biasanya dengan bahan-bahan pisang, terigu, garam, dan gula. Merupakan gotong royong yang sangat unik di suku Semende. Nah, buah rengas menjadi pengingat nih bahwa kebahagiaan dan kehidupan yang sangat indah di suku Semende akan serasa sempurna jika dilakukan dengan berbarengan. Kue kumbu adalah kue kudapan tradisional khas suku Semende, Sumatera Selatan yang memiliki filosofi yang sangat unik karena mencerminkan nilai-nilai kebudayaan tradisional suku Semende. Kue kumbu memiliki simbol kesederhanaan dan kesempurnaan, di mana bentuk kue kumbu yang bulat mencerminkan tentang kesempurnaan dan kesederhanaan, dan juga di mana warna kue kumbu yang warna hijau karena bahan utamanya yaitu kacang hijau memiliki identik tentang kesuburan dan keharmonisan, dan juga perpaduan rasa manis dan gurih mempresentasikan keseimbangan kehidupan masyarakat suku Semende, dan juga penanda acara penting di mana kue kumbu ini selalu hadir ketika ada acara pernikahan, sunatan, dan peringatan hari raya tertentu. Hal ini mengembangkan tentang keberuntungan, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi yang menikmati. Yang ketiga yaitu proses pembuatan yang penuh makna, di mana kue kumbu ini pembuatannya harus memiliki ketelitian dan kesabaran. Kacang hijau harus direbus dan ditumbuk hingga halus. Setelah itu dicampur dengan gula merah, kelapa parut, dan garam. Adonan dibentuk bulat dan digoreng hingga keemasan. Proses ini mencerminkan kerja keras, ketekunan, dan gotong royong yang diperlukan untuk mencapai hasil yang memuaskan. Kopi Semende adalah jenis kopi yang berasal dari wilayah dataran tinggi Semende, Sumatera Selatan. Filosofi di balik kopi ini seringkali berkaitan dengan keindahan alam dan keberagaman budaya yang kaya di wilayah Semende. Kopi ini juga mewakili kerja keras para petani lokal dan kecintaan mereka terhadap tradisi dan tanah mereka. Kopi Semende digunakan untuk dijadikan sebagai minuman yang nikmat dan dengan cita rasa yang khas. Selain sebagai produk pertanian, kopi ini juga memberikan mata pencaharian bagi para petani di daerah Semende. Kopi Semende memiliki kaitan langsung dengan daerah Semende, tempat kopi tersebut ditanam dan diproses. Ini juga menjadi bagian penting dari identitas dan ekonomi lokal di wilayah tersebut. Pisau adat Semende. Pisau adat Semende ini merupakan benda tajam yang digunakan sebagai simbol kebudayaan atau warisan dari suku Semende. Filosofi dari pisau tersebut melibatkan kekuatan, ketangguhan, dan kegigihan dalam menghadapi tantangan hidup untuk masyarakat suku Semende. Pisau tersebut juga bisa melambangkan identitas atau kebanggaan komunitas dari suku Semende itu sendiri. Filosofi bubu. Bubu adalah alat perangkap ikan yang dibuat dari bambu, rotan, atau nipa. Bubu sendiri digunakan sebagai alat perangkap ikan di perairan tawar seperti sungai, kolam bagi masyarakat Semende. Filosofi dari bubu ini adalah dilihat dari kearifan lokal, di mana bubu ini diwariskan secara turun-temurun dan cara kerjanya itu
masih tidak merusak habitat yang membuatnya menjadi alat pelengkap yang ramah lingkungan. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat Semende yang terhadap pelestarian sumber daya alam. Lebih dari sekedar alat tangkap, buku ini adalah sebagai simbol kesederhanaan, kesabaran, harmoni, rasa syukur, dan tradisi. Kinjar adalah alat serbaguna yang didesain khusus dari anyaman bambu maupun rotan. Kinjar biasanya digunakan untuk pergi ke sawah ataupun ke ladang untuk membawa barang-barang hasil panen maupun lading dan sebagainya. Kinjar itu berasal dari bahasa suku Semende yang berarti wadah. Kinjar sendiri adalah alat serbaguna yang bisa digunakan untuk membawa apa saja. Biasanya bagi orang-orang suku Semende, kinjar itu dibawa untuk pergi ke ladang ataupun ke sawah. Kinjar terbuat dari alternatif bambu maupun rotan. Kinjar sendiri sekarang digunakan sebagai wadah dari hasil panen kopi atau mutil. Kinjar dalam konteks tunggu tumbang berarti bahwa tunggu tumbang tersebut haruslah rajin dan siap ketika diminta untuk kemana saja dan kapan saja. Niru adalah alat tradisional yang terbuat dari anyaman bambu, rotan, atau bahan alami lainnya. Selain kegunaannya untuk menapis beras, niru juga digunakan untuk menyimpan makanan dan bahkan menjadi media dalam upacara adat. Dalam tradisi adat Tunggu Tumbang Semende, niru juga memiliki filosofi yang mendalam. Seperti halnya dalam memilah mana yang baik dan mana yang buruk dalam memisahkan padi dari gabah dan kotoran. Nah, dengan metafora inilah anak perempuan tertua dapat bertanggung jawab secara adil dan bijaksana dalam mengelola harta warisan dalam keluarga. Kujur atau tombak. Kujur ini biasanya terbuat dari besi, memiliki mata yang tajam dan memiliki tangkai. Alat kegunaan sehari-harinya sebagai alat untuk berburu. Cara penggunaannya adalah dengan ditombakkan. Biasanya, apapun yang kena tombak ini akan memiliki bekas di matanya. Menurut adat Semende, kujur adalah lambang dari kejujuran, keikhlasan, dan kesetiaan dari Tunggu Tumbang. Sebagaimana halnya sifat Tunggu Tumbang agar dihormati dan disegani oleh orang sekampung. Setia dan taat kepada ibu bapak, mertua, dan apit jurai. Dia seperti tombak yang akan ditombakkan ke lembah siang maupun malam dan serta tidak akan meleset sedikit pun. Maksudnya, Tunggu Tumbang itu kalau diperintahkan akan menjalankan perintah. Jika dipanggil, dia akan datang dan diperintahkan dia akan kerjakan. Lambang ini mencerminkan kejujuran. Kejujuran menjiwai masyarakat adat Semende, terutama bagi pemegang harta dari Tunggu Tumbang.